Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Topik hari ini adalah mengenai bagaimana servis atau pelayanan penjual dapat berperan dalam membangun hubungan baik dengan konsumen. Sederhananya, ada 3 hal utama yang bisa dipelajari dari topik ini. Pertama, bagaimana membangun hubungan baik melalui customer service. Kedua, seperti apa metode-metode customer service yang bisa digunakan untuk memperkuat partnership. Ketiga, bagaimana menghadapi komplain konsumen secara efektif. Hubungan jangka panjang dengan pembeli tidak hanya terbangun dari penjualan produk semata, namun juga dari pelayanan yang diberikan. Konsumen yang puas dapat menjadi bala bantuan bagi penjual karena mereka akan merekomendasikan ke orang lain. Menurut riset, konsumen yang puas dengan pelayanan customer service yang baik, maka ia akan menceritakan produk tersebut ke 6 orang lainnya, dan ini akan meningkat ketika ia mengalami customer service yang luar biasa menyenangkan. Jumlah rekomendasinya dapat meningkat menjadi 2 kali lipat, yaitu ke 12 orang di sekitarnya. Lebih detail, peran customer service dalam hubungan jangka panjang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, achieving successive sales. Sejak awal, kita menginginkan menjadi penjual yang seperti partner atau teman bagi konsumen dengan memberikan nilai tambah atau benefit ke mereka. Bisa saja berupa pengiriman yang tepat waktu, instalasi yang sangat memuaskan, dan paham dengan informasi produk kita. Sehingga dengan demikian dapat memungkinkan pembelian berulang dan mendapatkan rujukan dari konsumen yang ada. Tentunya partnering tersebut sangat memerlukan unsur melayani yang memerlukan keyakinan dari penjual agar selalu ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen atau dikenal juga dengan istilah customer advocacy. Kedua, responding to increased post-sale customer expectations. Pada dasarnya, yang dibeli konsumen dari penjual adalah suatu ekspektasi. Ketika seorang calon pembeli ditawarkan untuk membeli mobil supercar yang mahal, desainnya unik, performanya lebih bagus dibandingkan mobil biasa, maka si calon pembeli ini sebenarnya telah berekspektasi bahwa dengan mobil tersebut ia bisa meningkatkan gengsinya atau menunjang lifestyle-nya yang menyukai barang mewah. Ekspektasi tersebut semakin meningkat ketika mereka telah memutuskan untuk membeli. Namun ketika closing dilakukan, biasanya sikap konsumen pun akan berubah. Misalkan seperti merasa berkat pembeliannya nih, penjual itu sebenarnya berhasil loh melakukan sales. Nah, sehingga seperti ada kesan hitung-hitungan dengan penjual dari pembeli. Dan mereka pun akan sangat sensitif jika pembelian mereka tidak memenuhi ekspektasi di awal. Sehingga untuk menjaga bahkan meningkatkan ekspektasi setelah pembelian, penjual ini perlu tetap merespon pembeli dengan tetap melayani mereka di after sales. Yang ketiga, high cost of customer attrition. Untuk mendapatkan kembali pelanggan lama yang telah hilang, penjual itu perlu mengeluarkan usaha yang begitu besar dan berimplikasi pada biaya yang besar juga. Biasanya bisa 4-5 kali lebih besar dibandingkan menjaga konsumen yang ada agar tetap puas. Ternyata, pelanggan yang hilang itu pun mayoritas ya disebabkan karena pelayanan yang buruk, sekitar 50-70%. Sisanya barulah karena tidak puas dari produk maupun harga. Maka, peranan pelayanan yang baik sangat diperlukan untuk mencegah kehilangan pelanggan. Penjual ternyata berperan penting dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan. Melalui apa? Melalui terciptanya pelanggan yang puas dan percaya pada penjual. Tentunya hal ini perlu didukung dengan diligence atau ketekunan, misalkan menjaga promise kita ke pembeli secara konsisten. Yang kedua, information communication, mampu mengkomunikasikan informasi produk kita dengan jelas dan baik. Yang ketiga, inducements, artinya mampu membujuk pembeli, dan ini akan mudah dilakukan jika kita benar-benar peduli dengan kebutuhan konsumen itu seperti apa. Yang keempat, empati. Yang kelima, sportsmanship. Nah, ini contohnya adalah ketika tiba-tiba konsumen meng-cancel waktu appointment kita dan di reschedule ke hari berikutnya, penjual ini harus bisa legowo dengan perubahan tersebut tanpa ada rasa kesal sama sekali ke pembeli. Yang terakhir,
Customer service yang melibatkan sistem komputer pun diperlukan agar kualitas pelayanannya meningkat, terlebih lagi di zaman sekarang di mana konsumen menuntut dilayani dengan cepat. Ada 3 metode yang lazim digunakan untuk customer service. Pertama, follow through. Maksudnya apa? Maksudnya melakukan apa yang sudah dijanjikan ke konsumen saat presentasi penjualan. Penjual perlu mengelola hubungan baik dengan konsumen, baik selama dan setelah penjualan terjadi. Sebagai contoh, saat presentasi penjualan, kita telah menjanjikan adanya pembayaran secara kredit. Maka penjual perlu familiar dengan berbagai istilah kredit dan perusahaan yang memfasilitasi kredit tersebut, sehingga si penjual bisa menginformasikan informasi kredit dengan komprehensif dan tepat kepada konsumen. Contoh lain yaitu adalah saat uh, jadwal saat kita ingin mengirimkan barang, pengiriman itu sesuai dengan waktu yang disepakati. Maka bentuk perhatian kita yang bisa kita artikan sebagai pelayanan ke konsumen adalah hadir saat pengiriman, mengawasi instalasi, dan menawarkan pelatihan terkait penggunaan produk. Selain contoh tersebut yang sudah lazim digunakan, penjual perlu melakukan upaya pencegahan masalah di after sales. Dengan cara apa? Dengan rajin follow up ke konsumen. Selain itu, kita juga perlu berhubungan baik dengan pihak pengirim, instalasi, dan bagian kredit. Karena itu semua adalah hal yang dialami konsumen setelah sales dan biasanya rentan dengan masalah. Yang kedua, follow up. Tujuan follow up adalah untuk memberitahu konsumen bahwa kita benar-benar mengapresiasi dan atau berterima kasih atas pembeliannya. Yang selain itu juga kita bisa mengetahui apakah konsumen itu benar-benar telah puas dengan pembeliannya. Follow up bisa dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke konsumen, menelpon, kirim email, kirim surat, atau juga kirim laporan yang isinya ada nama perwakilan orang perusahaan yang bisa dikontak oleh konsumen untuk layanan after sales. Yang ketiga, expansion selling. Pada dasarnya, personal selling adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ketika si penjual telah paham betul kebutuhan konsumennya seperti apa dan hubungan baik antar keduanya telah terjalin, maka ekspansi atau perluasan penjualan dapat dilakukan. Dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, full line selling. Jika ini dilakukan dengan tepat, maka dapat memberikan nilai tambah. Tetapi rekomendasi si penjual ini bisa dilakukan asal kebutuhan utama konsumen telah terpenuhi. Selain itu, rekomendasinya juga masih berkaitan dengan kebutuhan utama konsumen. Misalkan, seorang konsumen pesan tiket pesawat ke travel agent, maka setelah tiket deal dipesan, travel agent bisa menggunakan strategi ini dengan menawarkan lebih lanjut kira-kira apakah konsumen tersebut ingin sekalian dibantu mengenai akomodasinya. Nah, agar skema ini berjalan mulus, maka perlu ada perencanaan matang dulu saat pre-approach. Kemudian penuhi dulu kebutuhan utama konsumen, lalu berikan rekomendasi yang positif dan ketika rasanya tepat untuk memberikan rekomendasi, maka lakukanlah. Yang kedua, cross-selling. Contoh cross-selling ketika kita berada di kasir Indomaret, kemudian mau bayar barang-barang yang telah kita butuhkan, yang telah kita pilih-pilih, kemudian si kasir bilang, "Mbak, mau nggak sekalian isi vouchernya?" Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh kasir itu adalah cross-selling. Cross-selling dilakukan dengan menawarkan barang yang tidak berkaitan dengan kebutuhan utama konsumen. Kenapa metode ini perlu dicoba? Karena biasanya pembeli senang dengan single source atau one-stop buying. Hanya perlu berurusan dengan satu penjual, tetapi bisa mendapat penawaran yang beragam. Metode ini biasanya efektif jika hubungan penjual-pembeli benar-benar berhubungan baik. Yang ketiga, upselling. Metode ini dilakukan ketika penjual berusaha menawarkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Misalkan, seseorang ingin beli handphone Samsung harga 5 juta dan kualitas kameranya itu 5 megapiksel. Kemudian, penjual menawarkan HP Samsung dengan harga 5,3 juta tapi sudah dapat kamera 6 megapiksel. Nah, metode ini layak dicoba.
karena pada dasarnya konsumen ingin barang terbaik dengan harga yang tidak terlalu mahal. Agar penjual bisa dengan mulus membangun hubungan baik dengan konsumen, nyatanya penjual perlu membangun hubungan baik juga dengan empat pihak lainnya, seperti resepsionis, karena mereka yang menerima dan mengelola semua panggilan masuk, termasuk panggilan dari konsumen, sehingga bisa menjadi sumber informasi bagi penjual. Yang kedua, orang teknis, karena mereka itu yang bertanggung jawab untuk merawat produk konsumen dan biasanya rentan dengan komplain jika pekerjaan mereka itu tidak bagus. Yang ketiga, pegawai yang mengurus penerimaan atau stok, karena mereka yang mengelola ketersediaan stok dan kualitas stok saat penyimpanan. Yang keempat, bagian manajemen, karena kewenangan dan tanggung jawab akhir itu ada di posisi ini. Mendeteksi konsumen yang tidak puas termasuk pekerjaan yang sulit, karena biasanya mereka itu menyimpan komplain tersebut dalam hati. Perlu kita inisiasi dulu, barulah mereka mau menyampaikannya baik secara tulis maupun verbal. Seandainya mereka pun bercerita tentang ketidakpuasannya, mereka biasanya akan menceritakan ke lebih banyak orang dibandingkan ketika mereka bercerita tentang kepuasan. Maka dalam berpartner dengan konsumen yang tidak senang ini atau unhappy, kita bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, biarkan konsumen menunjukkan perasaannya tentang produk atau jasa kita. Jangan pernah menyela, bahkan balik marah ke konsumen ketika mereka sedang menyampaikan kekesalannya ke kita. Biasanya, setelah mereka puas menumpahkan kekesalannya, mereka barulah mau mendengar respon kita. Maka, responlah saat itu dengan mengulang kembali masalah utamanya dan meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Yang kedua, entah komplain konsumen itu memang benar nyata adanya atau sebenarnya hanya persepsi mereka, ya kita harus terima keduanya. Yang ketiga, jangan pernah ngeles atau jangan pernah menyalahkan pihak lain sebagai penyebab ketidakpuasan konsumen. Yang keempat, ceritakanlah sudut pandang kita. Kira-kira kenapa sih masalah tersebut bisa muncul sambil meminta maaf dengan tulus. Yang kelima, tentunya carilah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu adalah akhir dari kuliah hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut di chapter 15 ini, kalian bisa menuliskannya di forum e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.